Shalom, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di ibadah online GKP BMDC Rantau Prapat. Kita memasuki minggu terakhir pada bulan Mei dan pada minggu ini kita akan membahas tema meresponi dengan kerendahan hati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita beribadah untuk kita datang kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Biarlah sukacita Tuhan terus menyertai kita. Amin. Amin. Ini minggu terakhir bagi kita di bulan Mei. Biarlah sukacita Tuhan terus datang kepada kita, menghampiri kita. Biar kita terus memuji-muji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon kemurahan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah suasana ibadah ini menjadi suasana yang menggairahkan. Biarlah Roh Kudus berbicara. Biarlah Kudus mengajar kami untuk memuji-muji nama-Mu, meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, hamba-hamba-Mu yang melayani, para imam musik, para pemuji, bahkan Tuhan para multimedia yang bekerja Tuhan dengan segiat-giatnya di tempat ini untuk menyelenggarakan ibadah ini Bapa, supaya menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Taruhkan Tuhan firman yang luar biasa, firman yang membuat kami berubah, firman yang membuat kami berjalan terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan umat-Mu yang mereka ada di rumah-rumah yang beribadah pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Biarlah semua kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, memohon berdoa kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit bersama-sama. Kita akan berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita pagi ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Puji namanya, Dia Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Mari semua bersama-sama. Dari setiap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, amin. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin. Oh, oh, oh. Yeah.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selam. Katakan sekali lagi bersama-sama, keselamatan. Amin. Dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian, kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya bagimu Tuhan, kami berikan pujian. Oh haleluya, haleluya Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan kita, amin. Masuk gerbangnya dengan bersyukur, ke halamannya dengan puji-pujian. Haleluya. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan kita, yang terbaik bagi Dia. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Halamannya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi kita bersama-sama yuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat kami menyembah, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat
kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Tuhan hadir di setiap hidup kita. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin, haleluya. Oh, amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari kita dengan penuh, dengan penghormatan, dengan segala kerendahan hati kita datang sujud dan menyembah Raja segala Raja, Tuhan kita. Allah di dalam roh, maka sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di hadirat-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai. Oh haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, haleluya, amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati
ku buka hati untuk zamanmu kita bangkit bersama-sama di hadapan Tuhan. berhari Ini waktunya kita datang menyembah Dia, meninggikan namanya, mengagungkan Dia dengan segenap hati kita. Dia yang terbaik, Dia yang terhebat. Sekali lagi katakan bersama-sama, ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. berserapan Oh haleluya. di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah, di altarmu, di altarmu menyembah, di altarmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Tuhan, ya Raja. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh terpujilah namamu ya Tuhan, namamu ya Bapa. Kami datang sujud, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku sembahkan ya Tuhan, ya Rajaku. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami buka hati kami, jiwa kami memuji-muji namamu Tuhan. Mulut kami penuh dengan nyanyian hanya bagimu yang ku sembah, yang ku tinggikan. Engkau Tuhan, ya Roh Kudus. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, supaya kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa, sama seperti Engkau yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, ku sembah. Shirarabo yarana mashararabo, shirana mararabo. Haleluya, haleluya.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir. Amin. Di tempat ini Mengalirlah Oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Kami sungguh merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memenuhi hidup kami, Amin. yang memberikan kami hidup yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkenan bagi Amin. Engkau. Amin. Kami bersyukur berpagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami anak-anak-Mu boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami masih jauh terpisah oleh karena jarak kami, dan jemaat-Mu beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi kesatuan kami untuk kami tetap menyembah dan memuliakan Amin. Engkau ya Amin. Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Urapilah setiap kami, lawatlah setiap hati kami, supaya kami memiliki hati yang senantiasa terbuka bagi Engkau ya Tuhan. Dan hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah kehadiran-Mu juga menyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami, Amen. sehingga kami tetap mampu bertahan sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, Haleluya. di tengah-tengah penderitaan yang kami Oh, hadapi. Yesus, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa firman-Mu lah yang meneguhkan dan menguatkan Amin. kami Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam ibadah minggu terakhir di bulan Mei ini. Ya, tanpa terasa sudah 2 bulan kita berpisah dalam ibadah kita. Tapi saya berharap semua itu tidak mengurangi kebersamaan kita di dalam menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Dia akan hadir sekalipun kita terpisah dan jarak, Dia akan hadir bersama kita. Bapak Ibu Saudara, di minggu terakhir ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari rangkaian firman Tuhan, berjalan dengan iman atau walking by faith. Di minggu yang kelima kita akan belajar menanggapi dengan kerendahan hati, responding with humility. Ya, sesuatu yang saya rasa sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Kerendahan hati adalah sikap yang sangat berkenan kepada Allah kita. Belakangan ini kita lihat di tengah-tengah keadaan virus yang mewabah mendunia ini, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa saksikan, mungkin dikirimi teman-teman melalui WA ataupun di YouTube, kita melihat
di tengah-tengah wabah yang terjadi, rupanya membawa manusia semakin dekat dengan Tuhan. Ada begitu banyak yang bisa kita saksikan dari berbagai negara, di mana kita lihat mereka datang berdoa kepada Tuhan. Dimanapun mereka bisa berdoa, bahkan ada yang di lapangan, di jalan, ya. Apakah itu di dalam gedung maupun di luar gedung, mereka sudah mulai berdoa kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita saksikan akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kalau pada waktu kondisi aman-aman, mungkin orang diajak berdoa sangat enggan. Ya. Tapi dengan situasi yang berat ini, yang sukar ini, justru kita bisa melihat negara-negara yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan pun ikut berdoa. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan ketika manusia sudah merasa tidak mampu lagi dengan kepintarannya, dengan kepandaiannya, dengan keahliannya menghadap suatu keadaan, suatu situasi, mereka mau tidak mau harus kembali berseru kepada Tuhan. Orang bisa kembali kepada Tuhan karena orang mulai percaya akan kuasa Tuhan. Dan di samping itu, orang mau kembali kepada Tuhan karena memiliki sikap rendah hati. Bapak Ibu Saudara, orang tidak akan mau datang berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Dan mereka tidak akan datang berseru kepada Tuhan juga atau berdoa kepada Tuhan kalau mereka merasa dirinya hebat, tidak ada kerendahan hati. Nah, itulah sebabnya doa sebenarnya adalah ekspresi iman dan kerendahan hati. Doa adalah ekspresi iman dan kerendahan hati. Tema yang kita angkat pada bulan ini berjalan dengan iman dan menanggapi dengan kerendahan hati. Iman senantiasa berjalan seiring dengan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kita boleh berkata saya percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak tunduk kepada yang kita percayai, itu artinya kita tidak percaya. Artinya iman kita adalah iman yang palsu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang Elia. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang kita bisa baca di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18, begini bunyinya, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, dari ayat ini bisa kita pelajari Bapak Ibu, bahwa Elia itu manusia biasa seperti saudara dan saya, seperti Bapak Ibu dan saya. Manusia biasa, bukan Superman. Firman Tuhan katakan manusia biasa ya. Jadi tidak berbeda dengan kita. Kenapa? Kok doanya begitu luar biasa, begitu efektif, powerful,
yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Doa Elia mengundang kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kenapa bisa dengan terjadi demikian Bapak Ibu Saudara? Nah, hal inilah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Saya kembali akan mengajak Bapak Ibu supaya kita bisa mengerti apa yang sudah pernah dilakukan Elia dari ayat Yakobus 5 ayat 18 yang menerangkan bahwa Elia yang adalah manusia biasa tetapi memiliki kuasa doa yang sangat luar biasa. Kita akan belajar, dan saya mengajak kita buka di dalam 1 Raja-Raja 18. Kita akan baca beberapa ayat dari pembacaan firman Tuhan pagi ini. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam, lalu awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Jizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Jizreel. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pembacaan firman Tuhan yang sudah kami lakukan. Saatnya kami memohon Roh Kudus-Mu bekerja untuk memberikan pencerahan bagi kami sehingga kami mengerti apa maksud daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapilah setiap kami dan seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan kembali seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu doa merupakan ekspresi dari iman dan kerendahan hati. Iman dan kerendahan hati senantiasa berjalan seiring, ya, seperti mata uang. Satu sisi iman, satu sisi kerendahan hati. Itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berikan contoh tadi. Kalau saya katakan saya percaya kepada Tuhan, tetapi kalau saya tidak tunduk kepada Tuhan, berarti iman saya adalah iman yang palsu. Kalau saya katakan saya percaya kepada Tuhan, saya harus tunduk kepada Dia. Sikap menundukkan diri kepada Tuhan itu adalah kerendahan hati. Ya. Kita akan belajar dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca. Setidaknya ada 3 wujud dari sikap kerendahan hati yang ditunjukkan Elia di dalam kehidupan doanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya katakan setidaknya ada 3 wujud kerendahan hati dari sikap, sekali lagi maaf, setidaknya ada 3 wujud dari sikap kerendahan hati Elia di dalam kehidupan doanya yang bisa kita temukan dari pembacaan firman Tuhan tadi. Ya. Yang pertama adalah
Doa dengan tujuan memuliakan Tuhan. Nah, ini yang bisa kita dapatkan dari Elia. Dari ayat 42 dikatakan demikian, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Sementara Elia meminta Ahab makan dan minum, Elia tidak ikut makan dan minum. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini, ya maaf, seringkali hamba-hamba Tuhan kalau sudah melayani diajak makan bersama. Ya, itulah sebabnya banyak hamba Tuhan yang badannya sehat, makmur, dilihat dari badannya. Ya, kalau sehatnya belum tahu lah ya. Tapi terlihat makmur. Kenapa? Karena seringkali habis melayani diajak makan. Nah, Elia juga demikian. Setelah dia mendemonstrasikan kuasa Allah, membungkam nabi-nabi palsu, membunuh nabi-nabi palsu, kemudian dia mengajak Ahab pergi makan dan minum. Tetapi Elia tidak ikut makan dan minum. Apa yang dilakukan Elia? Dia naik ke puncak gunung Karmel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, tadi saya katakan poin pertama adalah doa dengan tujuan memuliakan Tuhan. Elia, dia tidak lakukan di depan orang banyak. Untuk dia memohon, meminta hujan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, tapi sebelumnya Elia itu melakukan mukjizat di depan banyak orang. Iya benar, dia melakukan mukjizat di depan banyak orang. Dia meminta api Tuhan di depan banyak orang. Tetapi apa yang dilakukan Elia bukan untuk dirinya, Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan Elia adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita baca di ayat yang dari 36, boleh ditayangkan dari 36. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Ya. Kita baca di sini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Elia. Bukan dirinya yang dibesarkan, bukan dirinya yang ditonjolkan, tetapi siapa yang ditonjolkan? Allah. Dia hanya melakukan apa yang Allah firmankan. Teruskan lagi di ayat yang 37. Jawab aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya. Jadi pada waktu Elia mendemonstrasikan kuasa Allah di depan orang banyak, tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, bukan untuk dirinya. Tetapi kali ini ketika dia meminta hujan, dia tidak menunjukkan di tempat yang ramai. Sekalipun dia sudah melakukan mukjizat itu, dia tidak menunjukkan kepada masyarakat atau rakyatnya Raja Ahab, oh ini saya Elia, saya punya kuasa yang hebat. Dia tidak. Justru dia ke Gunung Karmel. Artinya dia menjauh dari keramaian. Dia berdoa secara tersembunyi.
Dia tidak menunjukkan kepada banyak orang. Nah, hal inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 5. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Nah, hal inilah yang dilakukan Elia. Sekalipun dia sudah melakukan banyak mukjizat, dia tidak menonjolkan dirinya. Dia tidak membesarkan dirinya. Dia andalkan Tuhan dan dia besarkan Tuhan. Doa harus memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang dilakukan Elia. Sehingga Allah yang tersembunyi itu, dia mendengar doa dari orang yang tidak memuliakan dirinya, tetapi memuliakan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat kembali, ya, doa dalam penyerahan diri kepada Allah. Ya, jadi wujud dari kerendahan hati dari Elia itu adalah yang kedua, doa dalam penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah. Kita akan lihat kembali dari ayat yang ke-42 tadi. Saya akan bacakan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Apa artinya? Inilah sikap kerendahan hati Elia ketika dia datang berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita datang kepada Tuhan, kita seringkali menunjukkan kita yang hebat. Bahkan seringkali kita berdoa, bukan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tetapi justru kita mendikte Tuhan. Kita mengajari Tuhan. Di dalam doa kita mengajari Tuhan. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Berbeda sama Elia. Dia datang membungkukkan dirinya. Dia tidak berani melihat ke atas, tetapi dia membungkukkan dirinya dengan mukanya sampai ke lutut, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Elia sangat-sangat menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya. Itulah sikap doa yang seharusnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin lihat kuasa doa kita efektif, powerful, yaitu sikap harus kita bangun dalam hidup kita. Ya. Tanpa kita sadari dalam kehidupan kita ini, kita merasa diri kita lebih hebat daripada Tuhan. Seringkali kita berdoa, kita mengajari Tuhan bagaimana menjawab doa kita. Kita lupa kalau Tuhan yang kita datangi untuk memohon adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita datang untuk memohon adalah Tuhan yang menciptakan segalanya, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kita datang kepada Tuhan bukan kita menyerahkan diri kita, tetapi kita datang dengan mendikte Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita bertobat. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, datanglah dengan penyerahan diri. Biarlah seperti Tuhan Yesus katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya. Bukan memaksakan kehendak kita, harus jadi.
Mari Bapak Ibu kita belajar seperti Elia. Dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, tetapi datang dengan penuh penyerahan. Itulah wujud dari kerendahan hati. Tetapi kalau kita tidak datang dengan kerendahan hati, maka sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita datang dengan mendikte Tuhan, bahkan tidak jarang kita datang mengancam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tidak demikian. Amin. Ya. Benar. Seringkali kita datang mengancam Tuhan. Kita akan begini Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa, Tuhan tolonglah aku. Kalau kali ini Tuhan tidak tolong aku tidak akan datang ibadah lagi. Kalau Tuhan tidak datang, tidak tolong saya lagi, maka saya tidak akan datang dan percaya kepadamu lagi. Ya. Namun saya percaya Bapak Ibu tidak akan melakukan ini, tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa pergumulan tidak ditolong Tuhan. Dia merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Dia lupa dia ini hamba, Tuhan adalah Tuhan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar dari sikap seorang Elia. Ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah wujud kerendahan hati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari dari kehidupan doa Elia. Di ayat 43, kita lihat di sini. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Bapak Ibu Saudara, kita lihat pada waktu Elia berdoa, tidak serta-merta Tuhan langsung menjawab doa Elia. Firman Tuhan yang kita baca ini menuliskan 7 kali dia harus sujud memohon kepada Tuhan. 7 kali dia terus memperhatikan dari hasil doanya. Tidak langsung dia berdoa dan jawab. Bapak Ibu, kadang-kadang kitanya berdoa kepada Tuhan maunya segera. Ibaratnya itu seperti kita masukkan ATM, keluar uangnya gitu. Maunya kita seperti itu. Dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak sabar. Kita tidak sabar terhadap waktunya Tuhan. Nah, poin ketiga ini yang kita lihat dari Elia adalah doa tidak dengan bersungut-sungut kepada Tuhan. Elia tidak bersungut-sungut. Sekalipun dia doa sekali tidak jawab, doa kedua kali dia tidak juga dijawab. Dia tidak bersungut-sungut, tetap dilakukan hal yang sama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itulah sikap kerendahan hati. Dia tidak memaksa Tuhan untuk segera mewujudkan doanya, tetapi dia menanti waktunya Tuhan. 7 kali dia harus sujud menyembah, memohon belas kasih Tuhan. Itu yang Elia lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rasa sangat penting bagi kita di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi ini, sikap kerendahan hati sangat dibutuhkan untuk meresponi keadaan ini. Memang tidak mudah kita menjalani keadaan yang sulit ini. Memang tidak mudah kalau kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi ini. Tetapi bukan artinya kita harus patah semangat. Tetapi bukan artinya kita frustasi dengan keadaan ini.
Dan mungkin pada waktu kita berdoa, kita masih belum melihat Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi mari kita tidak bersungut-sungut untuk semua itu. Kita belajar dari Elia. 3 wujud kerendahan hati yang bisa kita pelajari dari Nabi Elia yang tadi saya sebutkan, dan saya akan ulangi lagi. Yang pertama adalah doa dengan memuliakan Tuhan, doa dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dan doa dengan tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu tetap terbangun dalam hidup kita, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi melalui doa kita. Itulah sebabnya di dalam surat Paulus kepada Yakobus diingatkan kepada kita. Diingatkan kepada kita supaya kita belajar dari Elia. Kenapa kita belajar Elia? Karena Elia adalah manusia biasa seperti saudara, bapak, ibu, dan saya. Bukan satu pribadi yang luar biasa, biasa. Ini dicatat Alkitab. Biasa artinya sama dengan saudara dan saya. Kalau Elia mampu melakukan hal yang besar, saya percaya bapak, ibu, saudara, dan saya juga akan dimampukan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Namun bagaimana? 3 hal itulah yang harus kita pelajari. Kita belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh, disertai dan kerendahan hati. Pada waktu kita datang berdoa, doa kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Pada waktu kita datang berdoa, ada penyerahan diri kita kepada Tuhan, tidak memaksa Tuhan, tidak bersungut-sungut, tetapi sepenuhnya mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Hanya dengan demikian kita akan melihat kuasa doa kita powerful, efektif, dan powerful. Mari Bapak Ibu, kembali saya ingatkan kepada kita, sikap rendahan hati itu sangat penting. Karena itu menjadi kesukaan daripada Allah sendiri. Kenapa menjadi kesukaan bagi Allah sendiri? Karena Allah itu sendiri sudah menyatakan dalam dirinya, Dia adalah Allah yang rendah hati. Wujud rendah hatinya, Dia yang adalah Allah. Dia rela menjadi manusia, lahir di kandang domba. Bahkan dalam kehidupannya Dia mengalami banyak penderitaan, dan terakhir Dia harus mati di kayu salib. Dia Allah, tidak pernah mempertahankan kealahannya, tapi Dia rela untuk menjadi manusia biasa yang hina. Tujuannya adalah supaya Bapak, Ibu, Saudara mengalami pendamaian dari Allah, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami keselamatan yang dari Allah. Itulah sebabnya Allah begitu meninggikan Yesus, karena sikap kerendahan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama mengingatkan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti Elia. Kita tidak datang dengan kesombongan dan keangkuhan kita. Kita tidak datang untuk menonjolkan diri kita, tetapi kita datang benar-benar dengan sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Bapa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami, Engkau sudah mengajarkan kepada kami sikap rendah hati. Terlebih di dalam kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya doa kami efektif dan powerful. Dan kami datang dengan kerendahan hati kami,
Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau memaksa kehendak kami terhadap Engkau. Dan kami tidak mau bersungut-sungut. Berikanlah kami hati yang senantiasa menanti waktunya Tuhan. Seperti Elia menanti waktunya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami umat-Mu. Di tengah-tengah kami menghadapi kesulitan, pergumulan hidup, kami tidak patah semangat, kami tidak frustasi, tetapi kami tetap membangun iman kami dengan sikap kerendahan hati untuk berdoa dan memohon belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan yang sedang menghadapi wabah virus corona. Berikanlah perlindungan-Mu Tuhan buat setiap kami. Berikanlah berkat dan urapan-Mu bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang benar, khususnya di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, yang akan menolong bangsa kami keluar dari krisis kesehatan maupun ekonomi yang sedang kami hadapi ini. Dan hamba juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang pada waktu ini mereka boleh bersama-sama mengikuti ibadah melalui YouTube ini Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan tolong kehidupan mereka. Lindungi dalam pemeliharaan-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang juga dengan hati penuh sukacita membawa persembahan mereka kepadamu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan mereka yang memberi. Biarlah apa yang mereka persembahkan bagimu, Engkau perhitungkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami rindukan penyertaan Tuhan dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu, arahkanlah hati-Mu dan angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Itulah yang akan memberkati engkau mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita terima berkat, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang telah disampaikan, biarlah itu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Pengumuman untuk minggu ini, yang pertama, 2 langkah dalam memberikan persembahan. Yang pertama, mengantarkan langsung ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Kedua, melalui transfer ke Maybank dengan nomor rekening 1095-074668 atas nama Kartono dan Ladin. Bagi saudara yang memiliki beban doa, dapat menghubungi nomor 0877 6649 3239 untuk dilayani. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.